Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan 11, membahas bahasa kue terapan, query terapan lanjutan dari pertemuan 10 yang kemarin. Perintah yang digunakan adalah perintah join, digunakan untuk memilih data dari dua tabel atau lebih. Yang pertama ada perintah inner join, menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel tersebut datanya saling bersesuaian. Kemudian ada juga left join atau left outer join, menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel data tersebut saling bersesuaian dan semua recordnya ada di tabel sebelah kiri. Sedangkan kalau right join, recordnya ada di tabel sebelah kanan. Kemudian ada select. Di sini untuk menampilkan sebuah tabel di mana field-fieldnya diambil dari tabel yang berbeda. Select. Field name diambil dari tabel nilai, kemudian field nama dari tabel mahasiswa, field KD_MK dari tabel nilai, field mid diambil dari tabel nilai. From, di mana pada tabel nilai saling berinteraksi atau inner join dengan tabel mahasiswa. Dan field yang berinteraksinya adalah field name yang ada di tabel nilai dengan field name yang ada di tabel mahasiswa. Berdasarkan listing tersebut, maka dihasilkan tabel yang ada di bawah ini. Kemudian selanjutnya ini yang left join. Jadi kalau left join berarti menampilkan semua data yang ada di sebelah kiri. Perintahnya sama, hanya bedanya adalah kalau yang inner join itu dia menampilkan sesuai dengan data yang ada di kedua tabel. Sedangkan untuk left outer join itu menampilkan semua data yang ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan kalau right join menampilkan data yang ada di sebelah kanan dan seterusnya. Kemudian ada perintah grant. Grant itu memberikan hak akses. Jadi tabel tersebut bisa dilihat oleh siapa. Nilai tersebut dapat dilihat oleh Adi misalnya. Maka perintahnya di sini adalah grant select final on nilai final yang ada di tabel nilai kepada Adi. Jadi semua nilai final yang ada di tabel nilai itu bisa dilihat oleh Adi. Kemudian perintah revoke itu mengembalikan supaya Adi tidak bisa melihat data tersebut. Jadi kalau Adi sudah melihat, mau kita hilangkan hak aksesnya, perintahnya adalah revoke, menghilangkan hak akses untuk tabel yang field dalam tabel yang bisa dilihat. Kemudian di sini ada recover tabel, itu mengembalikan kondisi tabel ke data semula. Selanjutnya ada auxiliary. Di sini untuk memindahkan tabel ke dalam sebuah file dalam bentuk teks atau filenya itu tidak lagi dalam bentuk tabel. Perintahnya adalah into out file. Select bintang from tabel mahasiswa, into out file disebutkan nama filenya ada di mana. Kemudian field terminate by, fieldnya itu dipisahkan dengan simbol garis lurus. Tuh, kemudian kalau load itu mengembalikan yang tadinya dia dalam bentuknya teks atau file itu dikembalikan ke dalam bentuk tabel. Load from, dari mana sih tabelnya itu akan dibuat, kemudian into mhs_2 dipindahkan ke dalam tabel mahasiswa_2, fieldnya itu dipisahkan dengan menggunakan /t. /t itu adalah perintah untuk kolom. Rename tabel itu merubah nama tabel. Rename table, old nama tabel yang lama menjadi nama tabel yang baru. Contohnya rename table MHS menjadi mahasiswa, berarti nama tabelnya sekarang sudah berubah menjadi mahasiswa. Kemudian menggunakan fungsi agregat. Perintah count atau perintah sum. Count itu untuk menghitung, sedangkan sum itu untuk menjumlahkan. Count digunakan untuk menghitung jumlah record mahasiswa. Kalau ada 5 mahasiswa, maka menghitung jumlahnya menggunakan perintah count. Sedangkan kalau sum itu menjumlahkan isi datanya. Misalnya total SKS di dalam field SKS itu ada berapa total SKS-nya dan seterusnya. Kemudian average itu nilai rata-rata, min itu untuk mencari nilai minimum, sedangkan max untuk mencari nilai maksimum. Kemudian ada juga yang disebut dengan subquery. Subselect yang dapat digunakan di klausa where dan having di pernyataan select keluar untuk menghasilkan tabel akhir. Aturan-aturan yang
dibuat untuk membuat subquery, yaitu tidak boleh digunakan di subquery. Order by hanya dapat digunakan di pernyataan select luar, jadi tidak boleh menggunakan perintah order by. Kemudian harus berisi satu nama kolom tunggal. Secara default nama kolom di subquery mengacu ke nama tabelnya. Kemudian saat subquery adalah salah satu dua operan dilibatkan di pembandingan, subquery harus muncul di sisi kanan pembandingan. Jadi subquery itu posisinya harus selalu di sebelah kanan. Penggunaannya ada any, kemudian ada all. Jika diawali dengan kata all, syaratnya hanya akan bernilai true jika dipenuhi semua nilai yang dihasilkan subquery tersebut. Jika dia mahasiswa BSI, kemudian jurusannya MI, maka berarti harus terpenuhi dua-duanya. Itu kondisinya. Kemudian kalau menggunakan kata any, hanya salah satu saja nilainya true jika dia mahasiswa BSI atau mahasiswa jurusan gitu. Jadi penggunaan, kalau misalnya yang all itu penggunaan operatornya adalah and, sedangkan kalau any berarti penggunaan operatornya adalah or. Exist dan not exist. Exist akan mengirim nilai true jika dan hanya jika terdapat sedikit satu baris di tabel hasil. Sedangkan masing-masing oke. Ini adalah contoh untuk exist dan not exist ya. Contoh subquery-nya. Ambil nilai mid dan final dari mahasiswa yang bernama Astuti. Berarti select nilai mid dalam final from nilai. Jadi kita akan melihat nilai mid sama nilai final dari tabel nilai di mana NIM-nya, oke, sebutkan NIM-nya berapa, kemudian select NIM from mahasiswa where namanya Astuti. Maka dia akan menampilkan data si Astuti tersebut, nilai mid-nya berapa, kemudian nilai finalnya berapa. Oke, kalau ini berdasarkan kode mata kuliah dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dari subquery. Oke, sampai di sini untuk materi pertemuan 10.